saya 1000 yuk. Bisa ini lah. game penentuan ini, kreator kesayangan kalian gitu kan. Wah, JLB niat nih. Ini JLB niat nih. Ini Antonio sama Kla digabungin nih sekarang sama dia nih. Waduh. Kla Antonio Moko gitu ya. Aduh nih kalau dia numbalin Kelly-nya. Dia numbalin Kelly-nya demi punya Antonio sama Moko. Gua rasa sih mendingan numbalin Moko ya gak sih? Mokonya biar pakai orang lain gitu. Tapi Moko penting, Pak. Kalau misal pakai Moko maksud gua. Oke, tapi maksud gua penting juga kalau dia pakai Moko, dia tahu kalau misalkan 1v1 itu bakal kelihatan gerakannya kemana. Iya, coba kalau misalnya musuh pakai Kelly gak bisa kejar. Iya. Kan lu gak punya Kelly, gak bisa ngejar dong. Oke, tapi kita back to the game lagi di mana JLB sudah bakal langsung melakukan satu strafing ke arah atas dan di sini dari seorang Randa sudah terkikis health bar-nya cukup banyak. Gue tahu nih, pasti JLB minta kayak dia tuh kayak niatnya tuh musuhnya tuh ngejar dia duluan untuk masuk ke dalam kelingkaran krononya. Habis itu dipukul kan, tonjok ya kan, kelar kan. Jadi kayak counter attack. Jadi bukan dia ngejar tapi biarkan musuhnya mengejar. One hit, Pak, kalau pakai Kla, Pak. Iya, one hit. Makanya biar dia masuk dalam krono ya kan, nggak bisa dipecahin, mau masuk pukul ya kan, tonjok. One punch man. Nah, udah ini JLB gue yakin banget taktiknya adalah seperti itu. Nah, Bang JLB ini emang keren banget. Keren banget. Tapi udah ada setup juga dari Bang Budi yang mencoba menjaga di daerah atau area sisi kirinya dan sudah terlihat juga satu orang turun dan dimana kita lihat sini Bang Budi sudah langsung nge-call teman-temannya bahwa ada 3 orang di arah kiri, tapi di sini Bang Budi masih belum mau gimana caranya pakai taunting dulu ya kan sebelum pepeng shoot. FDW pun terlihat di sana dan sudah langsung dikonfirm aja 3 orang langsung dipasang aja krononya di sana, langsung nambahin move speed, tapi down dari seorang Randa. Dari Randy Rangers pun bakalan coba untuk close combat. Dari seorang Budi JLB pun bakal fokus untuk nonjokin Deandra menjadi korban. Dan di sini OPW Ares atau Bang Budi langsung dapetin 3 atau 2 poin kill. JLB 2 poin kill lagi ya. Yang semuanya lagi nembak JLB tiba-tiba mukul-mukul ya kan. Iya. Sakit banget dia pakai Antonio juga, nyawanya lebih gede pastinya. Betul. Terus ya udah dipukul sama Kla di ronde pertama, mereka langsung menang goldnya. Karena emang ini caranya, ketika lu pengen menang dari class squad adalah lu harus menang kayak 1-2 ronde duluan gitu. Tiba-tiba ya gold musuh lebih dikit dibanding gold lu gitu. Gold lebih banyak, jadi kayak resource yang lu punya bakal lebih bagus dibanding musuh. Betul, itu dia ya. Jadi memang Bang JLB sendiri walaupun dia tahu ini ronde terakhir, cuman dia nggak takut dia nggak takut. Pokoknya gue maunya maju, terobos, tojos ya gitu kan. Tojos saya, pukulin tojos saya. Tapi kita lihat di sini, ini mereka semuanya nggak ada fast, nggak ada headcap pun, ada yang megang Desert Eagle dan kalaupun mereka megang satu P90 atau dari Vector, itu juga harus concern ke arah Desert Eagle yang memang sekali one hit ke arah badan itu 90. Itu bisa karena emang gak punya face sama helm juga ya. Apalagi kena kepala langsung hilang mungkin ya. Langsung merah pokoknya 200 gitu kan kena kepala. Langsung. Tapi ini masih main aman aja. Ada Randy Rangers yang mengalahkan di balik pagar juga bakal untuk jump shot untuk pemain yang coba untuk rotasi. Tapi ternyata masih belum langsung tumbang juga. P90 sudah di tangan dari Manggarox juga. Satu orang FDW sudah ada di atas high ground. Yang digenteng ada gak nih? Satu digenteng. Ada Randa dari Gentong. Randa udah digenteng ya kan. Nah udah bakal coba lompat lagi. Harusnya dia ketahuan sih. Nah step ketika dia turun atau airborne ke arah genteng yang diisi sama Wawan, harusnya kedengeran nih Wawan. Tapi Wawan kayak gak sadar. Tapi dari Bang Budi mencoba untuk melakukan firing ke arah sisi depan di area rumah L. Masih dipantau aja scanning manja dari tim Aura. Maksud gua orang Manggarox ya, dari Wawan MKS, dari tim Forgrip. Dimana mereka masih belum mau untuk nembak ke arah depan. Tapi ini harusnya ada satu karakter yaitu Clue yang dipakai. Iya sih, bisa buat ngedeteksi ya. Betul. Cuman kan itu skill aktif. Oh iya, skill aktif, betul. Jadi nggak bisa ditimpa ya kan. Iya, kalau skill aktif semua mungkin udah ada Clue, Chrono, terus ada lagi Alok ya kan, jadi satu tuh semua itu. Iya. Kalau skill aktif bisa banyak ya. Ntar tombol FF lu semuanya skill aktif. Layar lu penuh sama tombol, Pak. Layar penuh, ketutupan ya kan. Ketutupan. Jadi nggak bagus ya. Nggak bagus, tapi sudah ada satu yang terkena down di sana. JLB bakal langsung coba di-confirm kill, di mana Randy Rangers berhasil memanfaatkan atau mengaktifkan skill krononya, langsung ditumbangkan saja dengan P90 dari Money Has, di mana Ares langsung aja spam granat ke arah depan, coba dilempar, Randa langsung ketahuan, tapi Randa masih punya advantage di atas genteng dari Wawan, bakal coba close combat, ada glue yang dipasang, cukup baik sekali, 36 health poinnya, masih bisa bertahan, tapi dari Randa, dari arah atas masih bisa menguasai dengan baik. Karena Vector harganya murah, meskipun mereka kalah masih bisa beli Vector. Oke, back to Observatory kali ini. Skor sementara 1-1, sama-sama menolak untuk kalah.
tentunya dari kedua tim masih ingin berusaha untuk menang. Seru banget ini, seru banget, sumpah seru banget. Kompetitif ini udah kayak kompetitif banget yang main kalau gini ya. Konten kreator yang memiliki kreativitas yang tinggi juga memiliki tingkat gameplay yang tinggi juga. Waduh. Siapa nih kira-kira bakal menang antara tim dari For Grip ataupun Muzzle, yang pastinya semuanya adalah konten kreator kesayangan kalian. Panutan gue semua nih. Dan di sini sudah ada strafing juga dari seorang Deandra ke arah Wawan dan juga kawan-kawannya, di mana Deandra pun masih coba memantau, mencoba untuk memberikan info kepada teman-temannya bahwa kita lihat di sini satu pemain dari seorang Manggarox itu sudah coba ngamanin sendirian, mencoba untuk melakukan bait ke arah lawannya. Ya, dia satu orang dikirim buat nge-flankingnya ganti-gantian mulu ya dari tadi. Manggarox, Bang JLB Budi juga sempat, Bang Budi juga sempat disuruh kirim ya kan sendirian. Nah, yang dilindungi adalah Mary Olivia. Iya, sang ratu kita ya, harus dilindungi. Harus dilindungi. Jangan sampai ke pick off gitu kan. Ya, kalau kalian seorang Mary Olivia nih, konten kreator laki-lakinya gagal nih jadi laki-laki gitu. Jangan gitu. Tapi kita bakal back to the game lagi, di mana ini masih coba buat tahan-tahan dulu, masih coba intip-intip dulu, coba buat make sure ini posisi-posisi dari musuhnya di mana aja sih. Tapi memang dari tim Muzzle sendiri benar-benar kayak senyap banget, coba buat manfaatin kompon-kompon yang ada, karena dari posisi Muzzle sendiri itu udah cukup menguntungkan ya untuk advantage-nya, walaupun sebenarnya juga dari For Grip juga nggak kalah untung gitu. Walaupun sebenarnya bisa juga nggak ke arah kiri, cuman dari zonanya udah gerak. Udah suara granat juga dilontarkan ke arah Manggarox yang sudah berlindung diri di balik mobil, masih bisa bertahan dengan sekadar dan juga pakai medkit terlebih dahulu. FDW bakal coba scanning dulu kanan kiri, ngelihat pergerakan dari musuhnya. Ada Bang Budi juga di sebelah kanan. Zona mulai menutup layar, ini bakal ditarungkan lagi. Langsung menyerang dari belakang, langsung dibantu juga tentunya oleh temannya kali ini. Yes, dari Wawan MKS ya, berhasil langsung coba confirm kill, di mana 3 pemain tersisa, di mana Muzzle masih coba bertahan menutup visionnya dengan glue wall. Ada Chrono juga yang diaktifkan, tapi Randa berhasil mendapatkan seorang Mary Olivia. JLB pun bakal coba close combat dengan seorang Randa. Di sini Randa coba langsung mendapatkan satu aim merahnya ke arah JLB. FDW pun tertumbangkan saja. Wawan atau dari Randa coba memanfaatkan Chrono, tapi dari Bang Budi masih cukup kuat dengan double factornya. Bahaya nih, 2-1 nih skornya nih. Kita ke arah Shipyard sekarang. Ke arah Shipyard nih. Lama banget ya, mereka tuh nahan-nahan sampai ada yang masuk juga. Emang Chrono ini sangat merepotkan, apalagi 4 orang yang pakai Chrono sekaligus. Jadi bener-bener kayak lu banyak banget barrier atau tameng shield yang harus kalian tembus terlebih dahulu. Untungnya ini tuh transparan, jadi kelihatan musuhnya itu bergerak ke arah mana. Nah iya, transparan. Itu tidak transparan ya, kagak kelihatan musuhnya, susah itu. Kayak glue jadinya kan, kayak bingung mana musuhnya kok hilang. Kok hilang gitu. Ketika ketutup atau kayak nggak kelihatan, ketika lu masuk ke dalam lingkaran, ayo surprise gitu kan. Rame nih. 4 orang ngumpet di situ semua kan. Waduh, bahaya. Tapi kita lihat sini ada setup lagi di daerah Cargo Shipyard dan untuk dipantau, dan dari Randy Rangers langsung fokusnya ke JLB yang melakukan flanking ke arah kanan, dan ini pakai senjata baru juga nih. Ini dari bukan yang JLB-nya pakai air ya. JLB mana JLB? Itu JLB itu di bawah panggung. Bawah panggung. JLB masih coba untuk flanking, dia masih pakai vektor. Ada satu lagi senjatanya, tapi udah langsung coba diserbu, disergap. Pokoknya nggak dikasih lolos JLB-nya. Bakal coba adu jotos, tapi kayaknya Randa berhasil mendapatkan knockdown-nya. JLB pun bakal coba kejepit posisinya dan sulit untuk ditolong karena dari 4 pemainnya dari tim Muzzle berhasil mengunci pergerakan dari seorang JLB. Iya, berhasil dieliminasi gitu aja. JLB masih menunggu bala bantu juga, bakal menjadi sandera untuk tim Muzzle tentunya. Kali ini JLB nggak bisa selamatkan kembali. Kita lihat pergerakan 3 orang sisa dari For Grip yang harus berusaha mengamankan Mary Olivia dalam bahaya. Udah hilang banyak banget darahnya, bakal dijatuh juga dari Manggarox. Gak tumbang, armor terus tebal juga malah dibalikin. Masih Randa yang berhasil mendapatkan Mary Olivia juga tentunya. Dan ternyata terus lagi Bang Budi sebagai pahlawan berhasil mengamankan satu pemain lagi. Ternyata Bang Budi masih belum bisa mengamankan poin untuk For Grip. 2-2 skornya. Wah, tadi dia keren banget. Tadi Bang Budi masak granat, dia langsung 2 orang sekaligus dengan granat yang meletup. Ketika tadi Randa berhasil menumbangkan satu pemainnya itu dari seorang Wawan atau dari Wawan. Nah, dari Randa sendiri dia langsung concern bahwa ada call dari temannya, memang Bang Budi ada di sini, dan ketika Bang
Budi mencari satu lagi, ternyata Bang Budi nggak sadar. Dan dari Randa punya aim yang tinggi, sampai akhirnya memang dari Bang Budi harus kehilangan kepalanya. Udah ini sih kalah personil juga ya, akhirnya Ya. harus cuma bisa numbangin satu doang dan nggak bisa nge-clutch juga. Ya akhirnya harus ada game berikutnya karena masih belum bisa ditutup oleh tim dari Forgrip. Forgrip masih kecil satu soal JLB di bagian belakang tadi. Oke, dilempar granat, coba dimasak granatnya tapi nggak mengenai siapapun di sana. Tapi udah langsung terkena dari seorang Randa. Langsung coba di confirm kill aja, nggak kasih kesempatan untuk bisa merevive. Dan udah langsung coba di setup lagi, coba melakukan agresi. Tapi dari seorang Bang Budi terkena down. Ada masuk, tapi belum bisa mengenai seorang FDW. Dua orang tertumbangkan dari tim seorang Mazel, tapi sudah langsung aja ada satu krono yang dipasang. Diandra pun mencoba menjadi orang terdepan untuk memberikan call kepada teman-temannya. Dari seorang Wawan juga nyangkut di jendela, coba ngegulung-gulung mati di jendela tapi nggak bisa. Cukup disayangkan sekali. Dan akhirnya 3-2 berbalik, comeback Israel. Waduh 3-2 Mazel kembali keadaan juga. Tadi memang ketika satu orang keculik juga dari tim Mazel, tim Forgrip memutuskan untuk maju semua berempat. Tapi ternyata pertahanannya begitu kuat, ada kampor sebuah rumah ya kan. Dan mereka juga masih punya krono. Jadi agak susah juga, sulit untuk masuk. Dan akhirnya mereka dibalikin di counter play sama tim Mazel. Tim Mazel ngamanin 3 poin. Dan sekarang tim lebih sulit lagi karena mereka udah beberapa kali kalah di ronde sebelumnya. Goldnya itu gak lebih banyak dibandingkan tim Mazel yang Betul. udah punya vest dan juga helm. Ya dibandingkan dari tim Forgrip yang ada yang gak punya helm sama vest. Itu JLB gak punya ya. Betul. Punya vest doang, tukeran lagi kayak dikasih lagi nih juga vestnya. Wawan pun juga agak sedikit riskan ya untuk face-nya nggak ada, helm nggak ada, tapi udah langsung aja ada strafing yang dilakukan di mana dari seorang Mary sudah terkena atau terkikis darahnya yang cukup pedas ya kan, dari aim panasnya atau peluru panasnya, dan coba langsung di jumpsuit aja, di mana dari Bang Budi langsung ngeras, pokoknya terobos aja lah. Di sini sudah ada FDW dengan double vektornya dan sudah menumbangkan 2 orang sekaligus, 2 tukar 2 di sini. Randa coba jumpsuit karena Bang Budi, terlihat sudah ada Wawan juga melakukan reviving, tapi 180 derajat dibalikan saja jumpsuitnya. 1v1 untuk FDW, tapi Wawan berhasil melakukan reviving, sama-sama melakukan reviving. Kita lihat di sini Randa cuma hanya menonton dari posisi tersungkurnya, coba untuk di trafing, kepancing Wawannya, hati-hati, nggak punya vest, nggak punya glue wall, nggak punya helm. Oke, langsung di ending saja. 14 health poinnya dengan 1 medkitnya kurang cukup untuk melakukan 1 health bar yang cukup penuh, tapi jadi pun terkena down di sana. Diandra pun bakal coba ngeras dan Wawan pun nggak punya pilihan, dan akhirnya kemenangan untuk tim Mazel di game terakhir atau round terakhir. Iya, ini memang tadi sabar banget ya dari tim Mazelnya itu untuk nahan. Akhirnya tim Forgrip gak bisa menangin gamenya. Ya baru aja tembakannya ada yang miss juga ya kan. Ada yang Habis miss itu juga. tadi untuk hampir sebenarnya sih Wawan tuh kena mati ya karena tembak balik, tapi ternyata tadi hoki banget tuh. Nembak dar kena yang kedok satu ya kan, dia lempar granat ke bawah, itu kan ke samping ada krono sama ada tembok. Tapi dengan kesabaran dari tim Mazel berhasil mengamankan menjadi 4-2 dan akhirnya kemenangan untuk tim Mazel. Congratulations sekali lagi untuk semua content creator yang udah menemani kita malam ini. Thank you kreator-kreator kesayangan kita semua ya. Pokoknya kalian udah paling the best, paling keren banget mainnya, karena memang dari kreator sendiri juga memberikan tontonan yang seru ya untuk di malam hari ini. Dan semoga kalian juga terhibur ya kan, melihat gameplay yang ditunjukkan oleh Wawan, oleh Bang Budi, Kak Mary, Kak JLB, dan semua konten kreator kita yang kita kenal. Sekali lagi thank you untuk waktunya dan thank you buat untuk partisipasinya. Bener, ini nyempetin waktunya sih buat kita sih gokil sih, Gokil parah sih. Apalagi banget. Efor yang mau nge-cashin ya kan. Aduh, Caster tier 1 ya. masih lagi. Tier 1 ini pokoknya se-Indonesia nomor 1 adalah Efor. Enggak, Tidak ada yang lain. nggak usah ngadi-ngadi ya. Efor Makanya adalah gue nomor tier 4 ya. Dan dan tapi sebelum kita akhiri, kita masih ada highlightnya dan kita mungkin masih coba Kenapa sih buru-buru banget mau Enggak. pulang, Pur? Enggak, makanya gue bilang, gue ingetin sebelum akhirnya kita ada Santai highlight dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Iya kan, makanya gue pengen ngobrol-ngobrol Relax dulu, santuy relax ya dulu kan? santuy ya.